Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Kutratu Kirana, NIM 11200023. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sejarah peradilan dari masa Rasulullah hingga masa Turki Utsmani. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu sejarah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa ini penerapan hukum berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Pada masa Makkiyah terfokuskan pada penanaman tauhid dan akidah, sedangkan pada masa Madaniyah sudah ada perundang-undangan dan sudah adanya tata pemerintahan. Peradilan pada masa Rasulullah ini masih sangat sederhana, yaitu menggunakan sistem fatwa dengan model tanya jawab. Pada masa ini pula, sistem peradilan berasal dari Al-Quran dan ijtihad para ulama. Yang kedua adalah masa peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perbedaan dasar antara peradilan pada masa Rasulullah dengan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin terletak pada turunnya wahyu. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini sudah tidak ada wahyu yang turun karena Rasulullah sudah wafat. Selanjutnya kita ulas lagi pada 4 masa Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa Abu Bakar As-Siddiq ini kurang lebih masih seperti peradilan pada masa Rasulullah yang berlangsung selama 22 tahun itu. Pada masa ini, Khalifah Abu Bakar memfokuskan pada memerangi orang yang murtad dan pembangkang. Pada masa ini, sumber peradilan berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Nah, yang kedua ada peradilan pada masa Umar bin Khattab. Peradilan pada masa ini berlangsung selama 10 tahun. Pada masa ini, kekuasaan Islam sudah meluas dan Khalifah Umar bin Khattab ini mengangkat hakim. Khalifah Umar bin Khattab membatasi wewenang hakim khusus menyelesaikan perkara perdata. Khalifah Umar juga melarang pada hakim untuk menerima bingkisan apapun dari orang yang berperkara. Dan pada masa ini pula terdapat Risalatun Tulaqodo, yaitu petunjuk atau pedoman untuk para hakim. Pada masa ini pula itu merintis rutan rumah tahanan yang untuk pertama kalinya. Selanjutnya, peradilan pada masa Utsman bin Affan. Pada masa khalifah ini memiliki sistem peradilan yang masih sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Tapi pada masa ini, Khalifah Utsman sudah ada gedung khusus untuk peradilan, teman-teman. Pada masa ini, Khalifah Utsman itu juga mengangkat pejabat administrasi. Tapi itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Ini di dalamnya itu terdapat nepotisme yang tidak bisa diselesaikan. Yang keempat adalah sejarah peradilan dari masa sahabat Ali. Nah, pada masa ini itu sistem peradilan juga masih sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Namun pada masa ini Khalifah Ali menggagas syarat-syarat seorang hakim. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berkuasa selama 10 tahun. Pada masa ini, hakim memutuskan perkara menurut ijtihad dan ijma. Adapun rujukan utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pada masa ini, lembaga peradilan hukum dipengaruhi oleh penguasa dan putusan pengadilan. Ini tuh berlaku untuk semua, entah itu rakyat biasa ataupun penguasa. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi pada
Masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ini berkuasa selama 6 abad atau 600 tahun ya. Awalnya itu kerajaan ini tidak menganut salah satu mazhab. Namun berjalannya waktu, kerajaan ini menganut mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat pada masa itu banyak menganut mazhab Hanafi. Namun secara garis besar hukum Islam dalam masa Turki Utsmani ini terbagi menjadi 2 fase, sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Pada masa sebelum Tanzimat dipimpin oleh Sultan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala agama. Sultan ini dibantu oleh 2 pegawai tinggi, yaitu Sadrazam dan Syekh al-Islam. Pada masa ini juga peradilan kurang berjalan maksimal karena intervensi pemerintahan kuat dan dikuasai oleh para pejabat tinggi. Selanjutnya pada masa Tanzimat, pada masa ini kekuasaan yudikatif Sadrazam dialihkan ke Syekh al-Islam. Pada masa ini sudah ada pemisahan antara urusan agama dan urusan pemerintah, dan juga muncul 2 program, yaitu program Hulgan dan program Humayun. Selanjutnya ada kodifikasi hukum perdata. Yang pertama menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan pendapat mazhab dalam majalah Al-Hakam Al-Adiyah. Yang ketiga yaitu mengadopsi undang-undang modern yang sesuai dengan syariat Islam. Itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, harapan saya adalah kita sebagai generasi muda diharapkan tidak lupa akan sejarah, karena saatnya yang muda yang bicara. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.